Pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang teruji. Mereka pemimpin karbitan. Ini dia, info terkini Widya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan menjadi ketua umum itu minimal harus 5 tahun berada di dalam kepengurusan Partai Golkar. Itu yang kami tahu. Peluang putra mahkota Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi ketua umum Partai Golkar agaknya makin berat. Setelah beberapa waktu lalu, suara ketua umum, ketua Dewan Penasihat, dan ketua Dewan Pembina bernada sama. Kini juga muncul dukungan dari organisasi sayap Partai Golkar yang juga menolak intervensi kekuasaan. Termasuk pula kabar jika ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Golkar seluruh Indonesia, ya ketua tingkat provinsi gampangannya itu, ingin Erlangga Hartarto kembali menjabat sebagai ketua umum. Bahkan disebut-sebut semua pimpinan Golkar tingkat kabupaten kota berkomitmen untuk aklamasi menunjuk ke Erlangga. Lumayan mengejutkan juga sih, Golkar bisa sekompak ini berani pasang badan untuk nolak cawe-cawe presiden. Tidakkah mereka selama ini tahu partai-partai yang tidak mendengar apa mau kepala negara bakal berdarah-darah ngadepin tekanan? Kita tahu bagaimana Demokrat digoyang KLB oleh Pak Muldoko. Lalu juga kita tahu PSI mesti dukung Prabowo Gibran biar suaranya naik. Termasuk pasrah saat Kaisang rebut kursi ketua umum. Yang paling parah ya tentu saja Nasdem yang sampai korban 2 menterinya dicokok aparat hukum gegara nekat nyapreskan Anies Baswedan. Bisa jadi ya, Golkar sudah bisa membaca kemungkinan-kemungkinan terburuknya atau bisa pula kekuatan Jokowi perlahan mulai melemah. Kita bisa ingat, inilah sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Amin Rais dengan sebutan bebek lumpuh. Apa artinya? Saat ini Pak Jokowi memang masih presiden, kekuasaannya belum diserah terimakan pada Pak Prabowo. Namun perlahan namun pasti elit-elit partai ini, terutama pendukung pemerintah, sudah mulai tidak mendengar atau mengabaikan apa yang disampaikan presiden. Mengapa begitu? Karena Oktober mendatang, semua hal yang ditentukan oleh Pak Prabowo bukan oleh Jokowi lagi. Pantas saja MKGR sebagai salah satu sayap organisasi di Golkar berani menegaskan jika ingin menjabat ketua umum, ya mesti patuh pada ADART partai. Memang musyawarah nasional partai Golkar masih bulan Desember 2024 nanti. Tetapi jauh-jauh hari para ketua DPD Golkar se-Indonesia terang-terangan menginginkan mereka dipimpin lagi oleh Erlangga. Pernyataan MKGR ini kan ketua DPD Golkar menegaskan apa yang disampaikan 3 pimpinan utama mereka. Sebelumnya Pak Erlangga sebagai ketua umum, Pak Luhut Binsar sebagai ketua Dewan Penasihat, serta Pak Abu Rizal sebagai ketua Dewan Pembina. Kompak suaranya dengan mengatakan Golkar tak boleh dipecah belah. Sedangkan suara-suara ketua DPD tingkat provinsi disampaikan Sekjen DPP Golkar Lodewijk Frederick Paulus bersikap sama. Meskipun tidak terang-terangan menolak wacana Gibran sebagai ketua umum, tetapi statement Lodewijk seakan-akan sudah menutup pintu putra mahkota ikut-ikutan dalam kontestasi pemilihan ketua umum di Golkar. Sebelumnya nama Gibran santer disebut-sebut masuk bursa ketua umum Partai Golkar, salah satunya oleh Pak Kodari, menyusul kedekatan Jokowi dengan Erlangga Hartarto. Tidak hanya nama Mas Gibran, sebelumnya malah nama Jokowi yang dikait-kaitkan dengan posisi ketua umum Golkar. Padahal kan semua orang tahu, Golkar itu banyak elit yang kuat secara politik. Bahkan kabarnya besok ada 4 kandidat calon ketua umum selain Pak Erlangga.
ada Pak Bambang Susatyo, ada Agus Gumiwang, serta Pak Bahlil. Nah, selain Pak Bamsud, pasti kan ngadepin Pak Jokowi jelas minder. Karena 3 kandidat itu menterinya Pak Jokowi. Hanya Pak Bamsud yang sekarang berkiprah di MPR. Jadi, keseriusan Jokowi ambil alih Golkar itu bukan baru terjadi sekarang saja. Presiden pernah memakai batik corak kuning, menggunakan dasi kuning, sering bareng Pak Airlangga. Ternyata mengincar posisi ketua umum toh. Begitu terbentur, kepala negara kemudian dorong putranya buat maju. Argumentasi yang masuk akal sih, nanti jadi wakil presiden. Jika Gibran tak punya background partai, maka posisinya bakal lemah. Keduanya pasti tahu belum memenuhi persyaratan untuk menjabat ketua umum, yakni harus menjadi pengurus Golkar di semua jenjang. Minimal 5 tahun. Namun para petinggi Golkar juga tahu apapun yang dimaui Jokowi akan mudah terkabul. Makanya mereka harus satu suara, harus kompak, harus bisa menolak. Kalau ada pihak-pihak yang memaksakan Gibran menjadi ketua umum Golkar, maka jalan yang harus ditempuh harus ada perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tetapi perubahan ADART ini di internal Partai Golkar tidak mudah dilakukan. Harus dengan syarat mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari semua provinsi di Indonesia. Dengan beredarnya kabar Ketua DPD memilih Airlangga, bisa diartikan jika nama Jokowi atau Gibran tidak akan dilirik para ketum DPD, pihak yang punya hak pilih. Sikap ini termasuk pemilik suara tidak akan memilih menteri-menteri Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Airlangga sendiri diinginkan kembali sebagai ketua umum Partai Golkar karena dianggap berprestasi dalam kapasitasnya sebagai ketum Golkar. Di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian ini, Golkar mampu meraup perolehan suara sebesar 62% seluruh Indonesia pada Pilkada 2021. Alasan lainnya, Airlangga mampu mengubah pola pikir dan sudut pandang para kader terhadap Golkar. Hal yang membuat dukungan kepada Airlangga menguat karena kebijakan Airlangga tidak memungut pemberian mahar atau apapun saat mendukung pencalonan kepala daerah tertentu. Nah, ini yang jarang terjadi. Biasanya saat seseorang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus setor mahar dalam jumlah tertentu kepada DPP Golkar. Peran Jokowi dalam pemilu 2024 memang besar, hingga Golkar mampu memperoleh suara besar dan bertengger di peringkat kedua perolehan suara pemilu di bawah PDI Perjuangan. Efek Jokowi benar-benar mendongkrak suara Golkar. Saat kampanye kemarin, Golkar mendompleng nama besar Jokowi seperti yang terlihat dalam iklan kampanye selalu menyertakan sosok Jokowi. Tetapi meskipun jasa Jokowi dianggap besar, agaknya para petinggi Golkar belum rela atau tidak maulah misalnya kalau Jokowi tiba-tiba masuk Golkar dan menempatkan anaknya menjabat ketua umum menggantikan Airlangga. Balas budi atas jasa-jasa Jokowi tidak ditukar dengan kursi ketua umum partai, setidaknya untuk saat ini. Makin kuatnya penolakan itu, seharusnya Jokowi tahu, sadar diri, harus introspeksi, ya setidaknya punya rasa malu lah. Tidak lagi memaksakan anaknya untuk menjadi ketua umum Golkar. Yang jelas, semua itu butuh waktu, butuh proses, butuh belajar. Apa njuk nek punya kekuasaan, orang bisa berlaku sewenang-wenang begitu saja? Menguasai Partai Golkar menjadi jalan penting untuk karir politik Gibran menuju pemilu 2029 5 tahun ke depan. Hanya dengan jadi ketua umum Golkar, masa depan politik 5 tahun lagi akan terbuka lebar. Sedangkan
Bila bergabung dengan partai lain, bukan hanya penuh tantangan, namun juga menemui banyak kerumitan. Karena mengandalkan Partai Gerindra itu tidak mudah. Ada Prabowo yang menjadi penentu di sana. Di PAN perolehannya nggak nembus 10%. Ke Demokrat ada Pak BY yang dijamin nggak rela diobok-obok sama Pak Jokowi. Yang sebenarnya mudah dikuasai ya Nasdem. Apalagi perolehan suara nasionalnya juga ikut naik. Pertanyaannya, apa Gibran mau? Memang partai paling strategis ya Golkar. Dan Jokowi saat ini punya banyak kartu mati para petinggi-petinggi partai itu. Saat ada penolakan seperti sekarang, jangan dikira kepala negara akan diam saja, tidak bereaksi sedikit pun. Ingat loh, Jokowi bila ditolak, perilakunya makin membahayakan, bisa mengancam eksistensi partai. Ingat nggak waktu opsi 3 periode atau penambahan masa jabatan yang ditolak PDI Perjuangan? Bu Mega saja bisa ditinggalkan begitu saja. Pak Ganjar digembosi dan semua kantong suara PDI Perjuangan diacak-acak. Hasil pemilu dan Pilpres Februari lalu menggambarkan dengan jelas, bila kepala negara tidak dituruti, maka penentangnya harus habis. Siapa yang kemudian jadi korban? Pak Ganjar, Bu Mega, atau PDI Perjuangan? Benar, mereka bagian dari korban. Tapi mereka hanya rugi perasaan saja. Yang benar-benar dirugikan ya kita ini. Kita semua, rakyat kecil. Apa sih kerugian yang konkret kita hadapi? Pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang teruji. Mereka pemimpin karbitan. Selain itu, mereka bukan pemimpin yang mau mendengar kita, mau bersama kita, atau merasakan betapa negara sudah abai pada kebutuhan rakyatnya. Nah, nanti para menteri kabinet yang mengisi bakal didominasi orang partai, yang otomatis fokus kerjanya yang gedein partai, bukan mikirin rakyatnya. Lalu suara-suara rakyat yang hanya semacam radio saja, mendengung namun tak pernah lagi direspon para pemilik kekuasaan. Disinilah ruginya kita, para rakyat Indonesia, dan masih banyak yang belum sadar jika Prabowo Gibran nggak akan bisa bekerja dan meneruskan program Jokowi dengan lebih baik. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia. Info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya